Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast di Spotify ya, dari Salsa. Dia nanya kayak gini, Kak, cara menyikapi atasan yang pilih kasih itu gimana? Aku ngerasa aku disisihkan dan diremehkan, kadang tidak dianggap ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu juga merasakan hal yang sama ya, buat kamu yang udah kerja, kok kayaknya atasanku pilih kasih ya, kok sama aku kayaknya beda perlakuannya sama yang lain. Nah itu gimana cara mengatasinya kayak gitu ya. Nah prinsip pertama seperti yang mungkin udah pernah saya share juga prinsip ini gitu ya. Jadi satu hal itu adalah kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah itu adalah diri kita sendiri. Jadi, langkah pertama ketika kamu menghadapi situasi seperti itu adalah kamu perlu mengevaluasi dirimu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu tuh terjadi ke kamu? Bisa jadi misalnya kamu dapat tugas tapi kamu nggak bisa ngerjain atau hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Nah, itu bisa jadi menjadi apa ya, akar lah sampai akhirnya eee, kamu disisihkan atau merasa jadi pilih kasih, dia atasan kamu lebih memilih orang lain gitu. Dan kalau saya flashback sedikit, saya pernah mengalami hal ini juga dulu, terutama, ketika SMA ya, mungkin kita agak flashback agak jauh. Pas SMA itu, pas di klub basket, pas di tim basket SMA itu, jadi saya juga sempat kayak apa ya, disisihkan gitu, kayak saya merasa ada pilih kasih gitu. Jadi pas SMP kan saya udah jadi kapten tuh, terus pas masuk SMA, wih, saya ngerasa kok saya jadi kapten tapi kok saya jadi cadangan ya. Malah justru teman saya yang teman saya yang dulu pas SMP nggak jadi kapten, biasa-biasa aja, kenapa lebih diutamakan dibandingkan saya ya. Itu saya kesel banget gitu. Bahkan sampai di final itu saya cuma main 1 menit ya, di pertandingan, itu saya sangat-sangat kesel gitu. Tapi, eee, di malam harinya saya juga udah ngechat, dulu masih zamannya SMS ya, saya udah kayak nyusun SMS untuk pelatih saya, mengutarakan kekecewaan saya seperti itu, meskipun akhirnya tidak saya kirim, tapi saya simpan aja di draft karena saya tahu saat itu saya sedang emosional. Tapi dari situ paginya ketika bangun, saya jadi berpikir, "Kenapa ya kok saya tidak dimainkan? Kok pelatih saya kok pilih kasih ya? Kenapa ya?" Ketika saya evaluasi lagi, salah satunya adalah adalah karena saya sendiri itu jadi kayak agak sombong gitu. Maksudnya adalah ketika saya SMP, saya jadi kapten, saya udah ngerasa, "Wah, gua kapten nih," kayak gitu. Terus pas SMA udah kayak kepedean bakal jadi pemain inti kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata kalau kita ya juga harus terus berusaha, kita juga harus terus menunjukkan permainan yang bagus, kita harus konsisten. Itu kunci untuk jadi pemain utama. Dan akhirnya yang saya lakukan, saya latihan lebih keras, saya tunjukkan saya serius, bahkan meskipun di suatu pertandingan saya jadi cadangan, ketika saya main, saya manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa saya mampu, bahwa saya bisa. Dan akhirnya ketika kelas 2 SMA, saya udah mulai dapat kepercayaan lagi nih dari pelatih untuk jadi starting line up, untuk bisa, jadi pemain utama gitu ya, dan membawa tim jadi, juara. Nah, jadi prinsip pertama adalah kita coba evaluasi nih, apa yang bikin kita bukan jadi pilihan utama, atau sampai akhirnya kamu ngerasa, "Kok pilih kasih ya?" Kayak gitu. Di kerjaan juga, bisa jadi kamu pernah ngelakuin kesalahan gitu, kesalahan yang berulang-ulang, yang bikin akhirnya atasan kamu ngerasa,
ngapain aku pilih dia, mendingan pilih yang lain yang lebih bener kerjanya gitu. Dan mungkin kalau dipikir-pikir, kalau kamu di posisi bosmu, kamu juga akan melakukan hal itu. Daripada kamu pilih satu orang yang kayaknya salah mulu gitu, mendingan pilih yang bener, yang bisa kerja kayak gitu. Nah, jadi prinsip pertama dari kamunya dulu harus improve. Tapi pertanyaannya gimana kalau misalnya aku udah improve nih, terus tapi kok masih aja begini kayak gitu. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, bisa jadi memang atasanmu yang kurang oke kayak gitu. Kamu juga bisa ngelihat dari observasi orang lain ataupun penilaian orang lain bagaimana terkait atasanmu, apakah dia melakukan hal yang sama juga kepada orang lain misalnya kayak gitu. Kalau memang ternyata secara konsisten dia tipenya seperti itu, saran saya sih kamu bisa cari tempat lain ya, yang lebih oke, yang lebih sehat, secara mental, nggak toksik kayak gitu sehingga, kamu bisa benar-benar bertumbuh dengan baik. Tapi sebelum ke sana, kamu perlu mengevaluasi apa yang harus di-improve dari dirimu gitu. Karena kalau kamu nggak mengevaluasi dirimu, khawatirnya akan berulang lagi apa yang, terjadi seperti itu di tempatmu saat ini. Oke, mungkin itu dulu ya sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share lagi atau bisa share ke orang-orang lain, ke teman-teman terdekatmu, orang-orang terdekatmu, agar makin banyak yang dapat manfaat. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.